Halo teman-teman semua, selamat datang di channel web programming Unpas. Perkenalkan, nama saya Sandika Gali, dan sekarang kalian sedang menyaksikan seri dasar pemrograman dengan menggunakan JavaScript. Ya, kalau kalian lihat dari judulnya, judul dari seri ini adalah dasar pemrograman dengan JavaScript. Ya, jadi bukan tutorial JavaScript. Kenapa? Karena di seri ini kita akan belajar mengenai konsep dasar dari pemrograman. Konsep-konsep dasar pemrograman itu seperti istilah-istilah berikut ini ya. Ada yang dinamakan dengan variabel, tipe data, ada yang dinamakan dengan pengulangan, pengkondisian, ada yang disebut dengan objek, array, function, ya, dan lain sebagainya. Jika kalian belum paham mengenai istilah-istilah berikut ya, atau bahkan kalian baru mendengar mengenai istilah-istilah berikut, nggak usah khawatir. Karena di seri ini kita akan benar-benar belajar dari dasar sekali. Dan nanti setelah kalian mengikuti seri ini, saya yakin kalian akan paham betul mengenai istilah-istilah berikut ini. Bahkan lebih jauh lagi, di seri ini kita akan belajar mengenai konsep yang paling dasar. Kita nanti akan bahas mengenai apa itu program, terus apa itu pemrograman, ya, dan nanti kita akan bahas mengenai bahasa pemrograman. Ya, jadi istilahnya macam-macam. Ya, mengenai bahasa pemrograman ini, ya, kita tahu bahwa bahasa pemrograman itu sangat banyak sekali ya. Jadi kalian bisa lihat bahasa pemrograman itu ada yang namanya C, Java, PHP, JavaScript, ya, dan lain-lain. Dan nanti di seri ini pun kita akan bahas kok kenapa bahasa pemrograman ada sebanyak ini. Ya, dari yang banyak ini nanti ada yang populer, ada yang tidak populer. Nah, seperti yang saya bilang tadi, yang akan kita gunakan di seri ini nantinya adalah bahasa pemrograman yang namanya JavaScript. Gitu ya. Kenapa JavaScript? Kenapa nggak bahasa pemrograman lain? C misalnya atau Java. Nah, nanti itu juga alasannya akan kita bahas di seri ini ya. Lalu selanjutnya untuk mengikuti seri ini ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan ya. Yang pertama adalah skill atau kemampuan apa yang harus kalian miliki untuk mengikuti seri ini. Ya, jadi kalau misalkan kalian sebelum mengikuti seri ini belum pernah sama sekali membuat program, ya, atau bahkan kalian belum pernah sama sekali nulisin satu baris program aja, ya, itu nggak apa-apa, karena kita memang betul-betul akan belajar dari dasarnya sekali ya. Nanti kita akan belajar gimana cara nulis program, disimpan di mana programnya, dan bagaimana cara menjalankan program itu sendiri. Nah, tapi kalau misalkan kalian sebelum ini sudah pernah belajar mengenai misalnya HTML atau CSS, itu akan membantu, walaupun nggak harus kalian pelajari ya. Tapi kalau misalkan kalian pengen belajar dulu mengenai HTML dan CSS, kebetulan di channel ini kita sudah buatkan seri mengenai dua hal tersebut ya. Nanti linknya kalian bisa klik aja di deskripsi video ini, atau kalian bisa klik aja link yang sudah saya simpan di atas video ini. Lalu selanjutnya sistem operasi apa yang harus kalian gunakan. Nah, ini juga sama ya, saya tidak peduli kalian mau menggunakan sistem operasi apa. Yang penting kalian nanti harus punya web browser di komputer kalian masing-masing. Lalu juga mengenai latar belakang kalian ya, jadi saya nggak peduli kalian itu siapa, kalian itu misalkan siswa SMP atau SMA atau mahasiswa, baik itu yang memiliki latar belakang IT maupun tidak, silahkan kalian boleh mengikuti seri ini ya, karena siapapun bisa belajar pemrograman, nggak harus seseorang yang punya latar belakang IT ya. Jadi intinya siapapun berhak untuk belajar pemrograman, atau bahkan lebih baik siapapun sebaiknya belajar pemrograman. Nah, kenapa? Karena dengan kita belajar pemrograman, kita juga akan mendapatkan manfaat yang lain. Seperti yang pernah dikemukakan oleh beberapa orang terkenal di dunia ya. Misalnya Steve Jobs pernah bilang bahwa dengan kita belajar pemrograman itu mengajarkan kita untuk berpikir. Tentu saja berpikir yang baik ya. Zuckerberg juga pernah bilang katanya nanti ke depannya beberapa tahun lagi semua orang akan belajar dan diajari pemrograman. Begitu ya. Dan CEO dari Codepolitan, kalau kalian tahu ya, dia bilang begini, kalau kita memiliki skill coding, maka kita akan leluasa untuk berkarya membuat sesuatu yang nantinya dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah. Jadi kesimpulannya, belajar pemrograman itu banyak manfaatnya. Ya, salah satunya adalah pemrograman mengajarkan kita untuk belajar teliti, disiplin, dan berpikir abstrak. Apa maksudnya? Teliti di sini maksudnya pada saat kita menuliskan kode itu kadang-kadang kita nggak boleh salah satu karakter pun. Ya, kurang titik koma itu akan jadi masalah. Nah, di situ kita belajar teliti untuk menuliskan baris-baris kode kita. Lalu kita juga diajarkan untuk disiplin karena tiap-tiap bahasa pemrograman punya aturan yang berbeda-beda dalam menuliskan kode mereka.
Jadi kita harus mengikuti aturan yang diberikan oleh bahasa tersebut. Lalu mengajarkan kita juga untuk berpikir abstraksi. Ya, abstrak di sini bukan maksudnya kita berpikir yang mengawang-awang begitu ya. Abstraksi di sini adalah untuk menyembunyikan kerumitan atau kompleksitas pada saat kita memandang sebuah masalah. Lalu selanjutnya, dengan belajar program, kita juga dapat mengubah komputer yang tadinya hanya tools untuk kita berinteraksi dengan internet, dengan aplikasi. Nah, sekarang kita bisa mengubah alat tersebut menjadi tools yang sangat powerful. Untuk apa? Untuk tadi menyelesaikan masalah yang ada. Jadi yang tadinya kita menggunakan aplikasi, dengan belajar program kita bisa belajar untuk membuat sendiri aplikasi untuk menyelesaikan masalah. Dan juga kita diajarkan untuk memiliki pola pikir atau berpikir secara komputasional. Ya, dimana pola pikir komputasional itu di dalamnya terdiri dari beberapa hal ya. Yang pertama ada yang disebut dengan dekomposisi, ada pengenalan pola, ada generalisasi, dan ada algoritma. Yang kesemuanya itu juga penting ketika kita menghadapi sebuah masalah. Ya, jadi itu beberapa diantaranya manfaat dari kita belajar pemrograman. Ya, sebetulnya masih banyak yang lain. Nah, mungkin nanti kita akan bahas lagi selama kita mengikuti seri ini ya. Nah, jadi kalau misalkan kalian sebelum ini tadi ya sudah belajar mengenai HTML misalnya ya, atau belajar mengenai CSS. Nah, nanti jangan kaget kalau misalkan pemrograman itu ternyata nggak sesimpel HTML dan tidak sewarna-warni CSS. Karena kedua bahasa tersebut bukan bahasa pemrograman. Oke, itu dulu ya kayaknya pengantar untuk seri ini. Mudah-mudahan kalian semangat nanti ngikutin seri ini sebagaimana saya semangat untuk membuat seri ini ya. Jangan menyerah nanti ketika materinya sudah mulai sulit atau sudah mulai membingungkan. Ya, nanti kalau misalkan, oh kok susah ya materinya, atau misalkan ini kapan bikin websitenya, misalkan seperti itu ya. Karena kita fokusnya di seri ini bukan untuk membuat website atau membuat aplikasi yang bagus misalnya ya. Kita fokusnya di seri ini adalah untuk membangun dasar dari pemrograman. Dan seri ini juga tidak akan membuat kalian jadi jagoan menggunakan JavaScript ya. Karena tadi JavaScript hanya akan kita gunakan sebagai contoh kasus saja. Supaya nanti kalian jadi punya dasar yang kuat ketika kalian bertemu dengan bahasa pemrograman yang lain. Karena bahasa-bahasa pemrograman yang lain pun punya hal yang mirip-mirip begitu ya. Masing-masing punya yang namanya pengulangan, masing-masing punya yang namanya pengkondisian. Jadi dengan membahas dasar dari pemrogramannya itu akan membuat kalian lebih mudah ketika ketemu dengan bahasa pemrograman yang lain. Oke, jadi begitu ya. Sekali lagi selamat datang di seri ini ya. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Masih bersama saya Sandika Gali. Tetap semangat belajarnya, tetap semangat ngodingnya, dan satu lagi jangan lupa titik koma.